Teman-teman opung semua, artis Nikita Mirzani ikut memberikan tanggapannya tentang film yang sedang viral-viralnya saat ini, yaitu film yang berjudul Dirty Vote. Selain itu, Nikita Mirzani juga memberikan tanggapannya tentang hadiah kain kafan yang diberikan untuk Bapak Prabowo Subianto. Apa kata Nikita Mirzani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Pastinya kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, seperti aku di sini, agar kalian bisa terus menyaksikan channel ini, Opung SG Channel. Tak lupa juga aku mau ingetin kalian untuk yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan di-share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Artis Nikita Mirzani akhirnya ikut memberikan tanggapannya tentang film Dirty Vote yang saat ini sedang viral-viralnya di media sosial. Bahkan kabarnya sampai saat ini film ini sudah ditonton oleh lebih dari 16 juta orang. Namun ternyata menurut Nikita Mirzani, film yang membuka tabir kegelapan di dunia politik ini terkesan biasa-biasa saja untuknya dan tak berarti apa-apa. Kata Nikita Mirzani, film ini juga sangat tidak menarik buat dia ya. Padahal ya saat ini film Dirty Vote ini sedang jadi perbincangan hangat di kalangan publik. Menurut Nikita Mirzani, menjelang masa pencoblosan, sudah pasti ada saja yang dikeluarkan oleh pihak manapun untuk menjatuhkan pihak lawannya, serta untuk mempengaruhi pemikiran publik tentang keburukan salah satu paslon. Jadi film ini buat yang belum nonton, katanya diceritakan tentang sisi buruk dari salah satu paslon. Walaupun film ini kabarnya menggambarkan tentang dunia politik secara keseluruhan seperti apa gitu ya. Salah satunya adalah tentang penyelenggaraan pemilihan calon presiden. Nikita Mirzani pun meminta kepada para netizen untuk jangan terpengaruh dengan isi dari film Dirty Vote tersebut. Karena menurut Nikita ya, isi film dari film Dirty Vote ini tidaklah penting untuk dipikirkan, apalagi sampai direnungkan. Udah berapa umurnya Kak? Aku 38 tahun ini. Kak bahas film Dirty Vote. Alhamdulillah udah nonton, tapi nggak menarik sih. Namanya udah mau mencoblosan, ada aja dari pihak manapun buat bikin pikiran orang jadi gimana-gimana. Tapi gak usah terpengaruh sama Dirty Vote. Film itu gak penting itu. Nikita Mirzani juga mengungkapkan pendapatnya tentang hadiah atau kado kain kafan yang diberikan untuk Bapak Prabowo Subianto, yaitu calon presiden junjungannya. Kata Nikita Mirzani, sepertinya saat-saat seperti ini ya, dalam masa tenang ini, memang ada orang-orang yang ingin masuk ke dalam pemberitaan. Jadi menurut Nikita Mirzani, hal tersebut tidaklah perlu untuk digubris, apalagi sampai diasumsikan secara berlebihan. Karena menurutnya memang banyak orang-orang yang ingin viral dengan memanfaatkan nama Bapak Prabowo Subianto. Apa pendapat Kak Niki tentang Lando kasih kain kafan? Semua orang sepertinya pengen jadi pemberitaan, jadi biarin aja. Semua orang pengen jadi highlight gitu, beritain Bapak atau orang terdekat pasti akan jadi viral, jadi biarin aja. Gak usah terlalu diperdulikan, gak usah terlalu dipentingin. Pangeran Amalang mana? Kerjalah. Nikita Mirzani juga berpesan kepada para netizen ya yang menonton live-nya itu agar tidak perlu repot-repot mengirimkan direct message atau DM ke akun Instagramnya karena ia tidak akan pernah membalasnya. Nikita Mirzani mengatakan ia sudah punya tim sosial media yang akan memberitahukan atau melaporkan kepadanya tentang isi-isi pesan yang sifatnya urgent atau mendesak gitu ya. Jadi kalau cuma say hi atau kalau cuma minta pinjemin uang atau minta hutang, nah itu nggak akan digubris sama Kak Nikita Mirzani. Aku tuh nggak pernah baca chat DM guys. Aku punya tim sosmed yang ngecek DM gitu. Kalau ada yang urgent baru nanti dikasih tahu sama tim sosmed saya. Saya tuh tidak into banget ke sosial media, kecuali saya mau posting kata-kata baru saya post sendiri, atau saya mau live gitu. Kayak saya ini mau live nih sekarang. Pada kesempatan tersebut, Nikita Mirzani juga memberikan penjelasan tentang alasan mengapa film yang dibuatnya yaitu Beautiful Pain belum juga tayang di bioskop sampai saat ini. Nikita Mirzani beralasan bahwa pembuatan film layar lebar tidaklah semudah membuat sinetron, web series, ataupun film dokumenter. Kata Nikita Mirzani, untuk sebuah film layar lebar harus dilakukan beberapa proses yang cukup panjang sampai akhirnya film itu baru bisa ditayangkan. Kata Nikita Mirzani lagi ya, jadi semuanya ini harus dilakukan secara pelan-pelan dan juga hati-hati. Apalagi mengingat film ini adalah film pertama yang menggunakan biaya dari kantongnya sendiri, dari uang pribadinya Kak Nikita Mirzani. Beautiful Pain kapan tayang Kak? Beautiful Pain saya kasih tahu. Proses pembuatan film itu tidak seperti bikin sinetron atau FTV atau web series atau dokumenter. Bikin film itu rumit.
susah sekali karena setelah diambil semua gambarnya, nanti ada proses editing, dijahitnya harus bagus part per partnya. Setelah itu ada namanya coloring, terus habis itu terus habis itu pick lock. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang nanti diedit lagi. Dan misalkan udah oke semua, masuk yang namanya soundtrack. Pemilihan soundtrack itu juga bukan hal yang mudah, susah banget. Harus pelan-pelan, apalagi ini film pertama. Anakku sekolah di international school, beda dengan sekolah negeri. Lalu Nikita Mirzani kembali membahas tentang kado atau hadiah kain kafan yang diberikan oleh seseorang bernama Al Jufri kepada Bapak Prabowo Subianto. Nikita Mirzani pun tak lupa memberikan pesan yang begitu menohok kepada pengirim kain kafan tersebut. Menurut Nikita Mirzani, umur, jodoh, hingga rezeki semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mendahului kehendak Allah. Nikita Mirzani pun bercerita bahwa ia punya mantan mertua yang umurnya sangat panjang, lebih dari 100 tahun. Nah, mantan mertuanya ini berasal dari Jepang. Sepertinya mantan mertua Nikita Mirzani ini adalah nenek dari Laura Mizani atau Loli, anak kandung anak pertama dari Kak Nikita. Nikita Mirzani menegaskan sangatlah janggal dan tidak masuk di logika jika ada manusia yang mengaku bisa memprediksi umur seseorang. Kan kabarnya katanya umur dari Bapak Prabowo Subianto ini sudah diramalkan. Tinggal beberapa tahun lagi gitu ya. Tapi ya benar juga sih kan kita. Semua kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik umur, rezeki maupun jodoh. Apalagi kata Kak Nikita Mirzani, kita semua ini adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi tidak punya kuasa atau tidak punya hak untuk mendahului kehendak Tuhan. Gimana tanggapan tentang Al Jufri? Nggak tahu ya, yang dia ngasih hadiah kado kain kafan itu. Umur, jodoh, rezeki, itu kita nggak ada yang tahu. Gue punya dulu ya, mantan mama mertua tuh umurnya 102, asli orang Jepang. Jadi nggak ada yang tahu umur tuh. Kalau ada yang bisa memprediksi itu kayaknya agak sedikit aneh gitu ya. Janggal aja gitu. Apalagi yang memprediksi sama-sama ciptaan Tuhan. Nggak masuk ke logika aja gitu. Nikita Mirzani kemudian kembali memberikan komentarnya tentang film Dirty Vote yang menurutnya sengaja disebarluaskan, sengaja diviralkan untuk menjatuhkan salah satu pihak paslon. Menurut Nikita lagi, film tersebut seperti berpihak kepada salah satu paslon dan sengaja ingin mempengaruhi masyarakat agar tidak memilih paslon lainnya. Kata Nikita Mirzani, jika dicermati dengan seksama, film Dirty Vote itu terkesan sangat ambigu dan ia juga merasa heran mengapa film seperti ini harus disebarluaskan. Kata Nikita Mirzani lagi, masyarakat Indonesia itu sudah banyak yang pintar, sudah banyak yang cerdas, jadi akan memilih paslon sesuai hati nurani mereka, tanpa dipengaruhi oleh film-film seperti itu. Selain itu, Nikita Mirzani juga meminta kepada semua orang, semua pihak untuk bisa ikhlas, bisa legowo menerima siapapun yang nantinya akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia berikutnya. Tanggapannya tentang film dokumenter Dirty Vote. Nggak ada tanggapan, biasa aja, itu biasa aja. Cuma dikeluarkan H-3 sebelum pencoblosan. Namanya orang mau menjatuhkan orang lain. Segala cara pasti dilakukan gitu. Cara yang halus, mau cara yang sedang, pasti akan dilakukan gitu. Untuk membuat para penduduk Indonesia ini menjadi buyar. Tapi kalau orang yang pintar sih harusnya nggak masalah, karena gue juga udah nonton lumayan ya, kalau nggak salah 2 jam. Yang bikin itu ya para pendukung, yang bikin itu adalah para pendukung paslon nomor 3. Ya sudah, mau bagaimana. Jadi itu nggak netral sebetulnya, tidak ada kenetralan di film itu, ambigu aja, nggak ada yang gimana banget. Kecuali yang bikin adalah orang yang tidak sama sekali tidak mendukung semua paslon. Udah, kalian jangan terpengaruh dengan apapun itu. Jadi kalau kalian cermati itu film ambigu begitu tuh kan, harusnya sudah masa tenang ya, sudah semua serahkan ke Tuhan lah, gak usah bikin film lah. Orang milih itu berdasarkan hati, punya mata, punya telinga, punya perasaan. Mereka nggak akan even semua paslon misalkan ngasih uang gitu, tetap aja nanti rakyatnya nyoblos sesuai hati nuraninya. Nggak ngaruh ya, gue sih tetap 02. Ya, itulah pembahasan kita kali ini tentang Nikita Mirzani yang lagi-lagi ya mengomentari tentang jalannya proses pemilihan calon presiden yang akan dilaksanakan sebentar lagi ya. Dan kalian mau pilih siapa, itu hak kalian ya. Siapapun yang kalian pilih, semuanya adalah pilihan-pilihan hebat untuk bangsa Indonesia. Jadi semoga siapapun yang terpilih menjadi presiden berikutnya dan juga wakil presiden berikutnya bisa membawa Indonesia lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, dan juga adil untuk seluruh rakyatnya. Kalau begitu sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Jangan lupa juga untuk subscribe buat yang belum subscribe channel ini ya, Opung SG Channel. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan di-share video-video yang ada di channel ini. Kalau gitu aku Opung SG mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.